Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 581. Sunset Bow. Melawan adikmu F. King, Yi Hong segera melompat keluar. Yin Le, kamu hanya pecundang. Pah, betapa kamu pria ini, sama sekali tidak berpikiran terbuka. Ingin bersandar di sini pada wanita tua ini, dia menunjuk ke dadanya yang bergelombang. Karakter Ba asteris ngan wanitanya sudah keluar dari tangan. Yin Hong, pikirkan sikapmu. Segera, seorang senior mengingatkan. Ya, Yin Hong kemudian berbalik, membungkuk sedikit dan berpura-pura menjadi wanita yang berbudi luhur. Yin He, bagaimanapun, berkata, kontes seni bela diri membandingkan kekuatan individu. Xuan Yuan Ziguang mengandalkan kekuatan garis keturunannya sendiri, tetapi orang ini menggunakan pil obat, jadi itu jelas tidak adil. Jika tidak, berikan elemen gathering tier pil super origin, tidakkah mereka mampu membunuh bahkan prajurit Flower Blossom tier? Apa artinya masih ada? Super origin pil, obat terlarang dalam legenda, juga dikenal sebagai pil transendental. Tidak peduli siapa itu, memakan satu pil, mereka bisa segera melampaui manusia dan maju ke tingkat bunga mekar, atau bahkan mencapai tingkat-tingkat spiritual bayi. Dengan demikian, mereka jelas akan dapat membunuh prajurit tingkat bunga mekar dengan mudah. Setelah efek obat menghilang, pengguna juga akan segera mati karena tubuh mereka tidak bisa menahan kekuatan transendensi. Namun, pil obat ini hanya ada dalam legenda, dan tidak pernah benar-benar disempurnakan, apalagi digunakan. Yin Le menggunakan ini sebagai contoh hanya untuk menggambarkan bahwa tindakan menggunakan pil obat bertentangan dengan aturan kontes. Seketika, banyak orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat, dan orang-orang yang mengangguk setuju itu bukan minoritas. Ling Hans mencibir, dan berkata, meminjam kekuatan eksternal tentu tidak adil, tapi jangan lupa, saya pribadi memperbaiki pil 5 Jade Black Jade ini. Xuan Yuan Ziguang memiliki kekuatan garis keturunan, tapi itu karena dia beruntung. Tidak bisakah saya mengandalkan usaha saya sendiri untuk menebus kekuatan pertempuran saya sendiri? Sangat masuk akal. Dengan mengatakan itu, banyak orang langsung condong ke arah Ling Han. Namun, pendapat orang-orang ini tidak penting. Yang penting adalah apa yang dikatakan oleh beberapa petinggi yang memiliki kekuatan memutuskan. Setelah beberapa saat, Yin Sui yang terbuka. Karena Han Ling sendiri adalah seorang alkemis, dia bisa menggunakan pil obat. Pertempuran ini, Han Lin menang, tidak ada putusan akhir yang dapat diumumkan pada seorang pria sebelum kematiannya. Yin Hong bersuka cita. Dia berasumsi bahwa Ling Han tidak bisa mengalahkan Xuan Yuan Ziguang, tetapi orang ini benar-benar memberinya kejutan besar. Ekspresi Yin Le suram. Kontes kali ini tidak akan secara langsung memutuskan siapa yang akan menjadi kandidat Pavilion Master, tetapi masih memegang banyak bobot. Kuncinya adalah dia mengira ini adalah kemenangan yang pasti. Dia telah mengundang Xuan Jiyun dan Xuan Yuan Ziguang tidak menyisihkan biaya apapun. Namun mereka berdua dikalahkan oleh satu orang, membuatnya tidak dapat menerimanya. Luar biasa dalam alkimia dan seni bela diri. Adakah orang yang begitu aneh di dunia? Di sana ada. Satu muncul di wilayah utara sebelumnya, yang disebut Ling Han. Dia bahkan memulai ke jalan tertinggi alkemis kelas surga. Selain itu, dikatakan bahwa bakat seni bela diri orang ini juga tidak buruk, dan dia bahkan memasuki dunia misteri untuk mengambil bagian dalam merebut harta. Tunggu, mungkinkah memang ada banyak jenius seperti itu? Han Lin, Ling Han, membacanya mundur. Bukankah itu sama? Yin Le langsung tersadar. Han Lin adalah Ling Han. Rumor mengatakan bahwa Ling Han menerima warisan 12 istana, dan bahkan tahu keberadaan harta karun surgawi. Jadi bisa dimengerti mengapa dia mengubah namanya. Berani merusak olahraganya? Kalau begitu kamu juga mati. Niat membunuh melintas dalam pandangan Yin Le.
dia memutuskan untuk segera menyebarkan berita bahwa Han Lin adalah Ling Han. Dan apakah tebakannya benar atau salah? Mengapa itu penting selama dia bisa membuat bocah itu terbunuh? Dia tidak lagi memprotes, karena para penatua di pavilion sudah menyatakan keputusan mereka. Jika dia memprotes lagi, itu hanya akan merusak citranya dan membuatnya kehilangan lebih banyak poin. Setelah 3 putaran kontes, Yin Hong memperoleh total 80 poin, peringkat terus di tempat pertama. Ling Han kembali ke rumah pribadinya. Karena dia sudah membantu Yin Hong, dia jelas akan pergi untuk menemukan gunung tanpa batas dan mendapatkan pesan yang ditinggalkan Zi Sui Xian di sana. Namun, dia berencana menunda itu selama beberapa hari. Itu bukan karena tahun baru telah tiba, tetapi karena pavilion harta karun spirit akan segera mengadakan lelang super sekali dalam setahun. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada banyak harta berharga yang diambil untuk dilelang, membuat Ling Han sangat tertarik. Di tangannya, dia sekarang menggenggam lebih dari 600.000 3 bintang kristal asal, yang memungkinkannya untuk menghabiskan waktu dengan boros. Setelah pelelangan dimulai, Ling Han menyadari betapa miskinnya dia. Para raja muncul entah dari mana satu persatu, dengan sia-sia menyia-nyiakan kristal asal seolah-olah itu bukan kristal asal tetapi beberapa batu. Banyak harta yang dimiliki Ling Han dilelang begitu saja, dan pada akhirnya, dia hanya memenangkan satu hal. Vena Naga Banjir. Naga banjir memiliki garis keturunan naga sejati, dan setelah mereka membudidayakan secara ekstrim, mereka bisa melepaskan tubuh ular mereka dan berubah menjadi naga sejati. Jadi, Vena Naga Banjir ini jelas sangat berharga, membuat Ling Han menghabiskan hampir seluruh tabungannya. Itu juga karena Vena Naga Banjir ini tidak bisa dicampur menjadi obat dan hanya bisa disempurnakan menjadi alat roh berbentuk cambuk, yang sedikit orang akan suka, bahwa Ling Han bisa mendapatkan tangan di atasnya dengan hampir 600.000 asal kristal bintang 3. Kalau tidak, pasti tidak akan semurah itu. Ling Han jelas tidak ingin membuat Vena Naga Banjir menjadi cambuk, tetapi sebaliknya ingin membuatnya menjadi tali busur. Setelah pelelangan selesai, ia membungkus Vena Naga Banjir ke dasar haluan, akhirnya menyelesaikan penciptaan haluan. Ini adalah logam langka tingkat 7 yang cocok dengan Vena Naga Banjir, menambahkan panah yang dibuat dari logam langka tingkat ke-7, kekuatannya bisa dilepaskan pada jarak ekstrim. Jika elit tier bayi spiritual tidak waspada, itu akan sangat mungkin bagi mereka untuk dibunuh oleh satu panah. Tanpa mengaktifkan origin power, prajurit tier spiritual bayi tidak jauh berbeda dengan tier penyulingan tubuh dalam hal pertahanan. Penyerang dapat mengembunkan kekuatan ke ujung panah. Namun jika Beck tidak tahu dari mana serangan itu berasal, mereka perlu mendistribusikan origin power ke seluruh tubuh mereka, atau setidaknya beberapa poin penting. Dengan cara ini, Elite Flower Blossom tier menerobos pertahanan spiritual infant tier yang tidak akan mustahil. Ling Han sangat senang menamai busur ini Sunset Bow dan panahnya jelas-jelas adalah panah matahari terbenam. Ini akan menjadi langkah pembunuhnya yang kuat di masa depan, dan berkoordinasi dengan True Sight's Eye, sangat mungkin untuk melakukan penyergapan dari jarak ratusan meter. Bahkan elit tier bayi spiritual bisa mati tanpa mengetahui apa yang terjadi, bahkan tidak tahu siapa lawan mereka. Ling Han, Yin Hong berlari terburu-buru. Apa? Bahkan tidak memanggilku Tuan Ling, bukankah lebih cepat Anda membakar jembatan, kata Ling Han, tersenyum. Pah, kamu sudah menipu adik perempuan ini ke tanganmu, dan kamu masih ingin perempuan ini memanggilmu Tuan. Yin Hong telah menghina seluruh wajahnya. Dia kemudian berbalik keras, dan berkata, aku akan memberitahumu berita kekalahan. Di mulutmu, pezina tetangga memiliki seorang putra juga akan menjadi berita kekalahan. Ling Han terus mengejek. Apapun yang kamu mau. Nyonya ini datang ke sini dengan niat baik untuk memberitahu Anda sesuatu. Namun Anda bersikap seperti itu. Betapa benar-benar menyedihkan. Aku akan mengabaikanmu. Yin Hong pura-pura pergi. Tunggu, karena kamu sudah datang, maka katakan, kata Ling Han sambil tersenyum. Kamu benar-benar ceroboh. Pria yang terlalu ceroboh tidak bisa diandalkan. Katakanlah, Sister Swan Er, apa yang baik dari pria tipe ini?
Mengapa tidak mengikuti nyonya ini? Kami hanya kehilangan pegangan itu. Bukan berarti kami tidak bisa hidup tanpa benda itu, Yin Hong berkata dengan cara yang sangat kejam. Wajah mungil Zhu Xuan-er memerah, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ling Han, tidak berani melihat bak asteris-asteris ngan wanita ini. Helian Sun Sue penasaran, dan bertanya, hilang pegangan apa? Niu ingin tahu juga, Hu Niu juga tidak ingin ditinggalkan. Chapter 582. Kembalikan Akademi Surga. Jangan dengarkan omong kosong bak asteris-asteris ngan wanita ini. Ling Han menunjuk Ying Hong dan berkata, kalian tidak memperlakukannya sebagai wanita, tetapi sebagai pria yang bereinkarnasi salah dan memiliki tubuh wanita. Jadi ketika dia mendekati kalian, kalian harus menganggapnya sebagai pria yang mendekati kalian, mengerti? Helian Sun Sue dan Hu Niu langsung mengungkapkan tatapan ganas seorang lelaki kotor ingin dekat dengan mereka. Kau mencuci otak, Yin Hon menunjuk, dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang guru, skema yang benar-benar berpola. Tidak heran begitu banyak gadis kecil yang tertipu olehmu. Kurang omong kosong. Apa beritanya? Tanya Ling Han. Yin Hong akhirnya berkata dengan tegas, Sekte Pedang Surga, Sekte Awan Phoenix, Sekte Sabut Mutlak, Sekte Guntur Azure, dan Sekte Naga Bumi, 5 sekte besar, mengumumkan bersama bahwa mereka akan mendirikan Restore Heaven Academy dan merekrut para jenius dunia. Oh, Ling Han bingung. 5 sekte besar ini ada sejak zaman kuno, dan merupakan satu-satunya 5 kekuatan dengan warisan yang diturunkan sejak zaman kuno. Masing-masing sekte tersebut memiliki sejarah panjang, jadi mengapa bersama-sama mendirikan beberapa Restore Heaven Academy? Apakah mereka mengatakan mengapa? Tanyanya. 5 sekte besar bersama-sama mengumumkan bahwa kekacauan besar akan segera terjadi di dunia dan mengakibatkan kesalahan semua seni bela diri, sehingga 5 sekte besar akan melakukan yang terbaik untuk memilih jenius luar biasa untuk dilatih. Jika bencana besar benar-benar terjadi, akan ada benih yang tersisa untuk pemulihan, kata Yin Hong. Alasan ini cukup besar, gumam Ling Han. Tuan Ling, Anda memiliki minat untuk pergi ke sana? Tanya Yin Hong. Ling Han merenung, dan berkata, di mana Akademi Pemulihan Surga ini? Gunung 9 Naga. Sebuah pemikiran melintas di benak Ling Han. Gunung 9 Naga ini berada di prefektur bunga terbang, dan gunung tanpa batas tempat Zisue Xian meninggalkan pesannya mungkin juga di prefektur bunga terbang. Betapa kebetulan. Ngomong-ngomong, dia akan pergi ke Flying Flower Prefecture, jadi dia mungkin juga memeriksanya di jalan. Lagi pula, 5 sekte besar ada selama beberapa milenium, dan memiliki warisan seni bela diri yang paling lengkap. Pergi ke sana untuk belajar sedikit seharusnya bermanfaat. Meskipun Ling Han belajar banyak seni mistis dalam kehidupan sebelumnya, bagaimana kekuatan satu orang dibandingkan dengan akumulasi generasi yang tak terhitung jumlahnya? Jika semua jenius aneh berkumpul, maka aku sebenarnya agak menantikannya, kata Ling Han sambil tersenyum. Aku tahu kamu akan tertarik, tetapi tidak semua orang bisa masuk ke Akademi Pemulihan Surga ini. 5 sekte besar pertama-tama akan mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa jenius, yang memungkinkan mereka untuk memasuki akademi secara langsung. Sedangkan sisanya, mereka harus melewati lapisan screening, Yin Hong melanjutkan. Aku mengerti, kata Ling Han sambil tersenyum. Tidak tahu apakah ada yang mengirimi saya pemberitahuan? Yo, Tuan Ling, apakah Anda pahit? Yin Hong tertawa keras. Biarkan saya memberitahu Anda kabar buruk. Xuan Yuanzi Guang sudah menerima pemberitahuan itu, dan berangkat pagi ini. Kamu, sama sekali tidak ada tanda. Bingung, Ling Han berkata, dalam hal tingkat seni bela diri, aku setidaknya tidak kalah dengan Xuan Yuanzi Guang, dan dalam hal kemampuan alkimia, aku secara resmi alkemis kelas bumi tingkat tinggi. Jadi kenapa aku bolos? Dia tidak terlalu memikirkan kuota penerimaan, dia tidak bisa mengerti mengapa. Tuan Ling, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Yin Hong tertawa, menggelengkan kepalanya. 5 sekte besar pasti mengatur rencana untuk mendirikan Restore Heaven Academy, dan sudah mengkonfirmasi sekelompok jenius yang bisa memasuki akademi seperti Yao Huiwei, Raja Sabar Kecil, Dong Ling Er, dan sebagainya.
Kamu? Ya, sudah berapa lama sejak kamu dikenal? Memang, itu baru 3 hari sejak Ling Han mengalahkan Xuan Yuanzi Guang, dan Million Treasure City sebelumnya disegel oleh formasi pembunuhan keempat, jadi tidak ada berita yang bisa keluar. Ling Han tertawa, dia benar-benar terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Setelah Yin Hong pergi, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merenungkan di batu memori yang ditinggalkan Zisui Xian. Seharusnya orang-orang dari dunia dewa yang datang milenium lalu memusnahkan warisan seni bela diri generasi sebelumnya. Menurut berita generasi mendatang, Sekte Pedang Langit dan 4 sekte besar lainnya yang bersama-sama membalikkan situasi kritis, memukul mundur penyerbu-penyerbu itu. Ling Han pernah melihat medan perang kuno di negara hujan. Setidaknya beberapa ratus prajurit Heaven Tier bersama-sama menyerang Shattering Void Tier 1, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dari tampilan sekarang, elit Shattering Void Tier mungkin tidak berada di Shattering Void Tier, tetapi mungkin adalah dewa. Namun, tingkat dewa dibatasi oleh dunia ini. Tapi, Zisui Xian mengatakan ini semua bisa bohong. Sekarang setelah 10 milenium berlalu, 5 sekte besar membuka Akademi Kembalikan Surga, mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa dunia akan turun ke dalam kekacauan besar. Mungkinkah orang-orang dari alam dewa turun ke alam ini untuk menyerang lagi? Ma Duobao pernah berkata untuk membuka langit dan membawa dunia ke dunia dewa, dan bahkan hama menjadi abadi. Apakah itu juga karena dia meramalkan kekacauan besar ini? Dan Feng Poyun berkata bahwa dia tidak berani menghancurkan kehampaan dengan terburu-buru, karena akan terjadi bencana besar. Apakah itu juga terkait dengan alam dewa? Ling Han sakit kepala karena berpikir, dia tahu lebih banyak hal sekarang, tetapi ada lebih banyak lagi mengapa dia tidak tahu. Mengapa kerajaan dewa menyerbu tanah yang luas? Apakah ada sesuatu yang layak diperhatikan oleh alam dewa? Selain itu, jika alam dewa benar-benar ingin memusnahkan tanah yang luas, apakah 5 sekte besar benar-benar dapat menghentikannya? Dengan beberapa ribu atau 10.000 dewa, bahkan jika mereka semua ditekan ke Shattering Void Tier, apakah itu tidak cukup untuk menyapu pesawat fana? Ling Han tidak bisa memikirkannya. Jika para dewa benar-benar menyerbu, kemampuan apa yang dimiliki kelima sekte besar saat itu untuk mengusir para dewa dan merebut kembali wilayah yang hilang? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Zisui Xian? Dan semuanya hanyalah bohong. Ini hanya bisa diketahui setelah menemukan pesan yang ditinggalkannya. Perjalanan ke Restore Heaven Academy sepertinya sangat diperlukan. Lagi pula Ling Han tidak punya kekhawatiran, dan begitu pikirannya sudah dibuat, dia segera pergi. Zhu Xuan dan 2 gadis lainnya jelas tidak akan keberatan. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal pada Yin Hong, mereka melakukan perjalanan. Ling Han awalnya ingin bertemu Kang Zizi, yang sangat mungkin menjadi keturunan muridnya. Tetapi Kang Zizi adalah seorang alkemis kelas surga, hidup dengan nyaman dan tanpa perlu dia khawatir. Apalagi, jika dia mengatakan dia adalah pendiri keluarga Kang, dia pasti akan diperlakukan dengan jijik, kan? Apapun, dia mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Satu-satunya hal yang disesali Ling Han adalah bahwa dia masih tidak tahu apa harta karun yang direncanakan oleh Tosat Corps Sek dengan menyerang Million Treasure City. Meskipun itu mungkin tidak berguna baginya, tetapi begitu rasa ingin tahunya terguncang, itu selalu menggantung di benaknya. Keempat berangkat dan menuju Flying Flower Prefecture. Mereka menyewa kereta. Ling Han jelas kembali ke tampilan aslinya. Memakai wajah tersamar sepanjang waktu juga membuatnya tidak nyaman. Setelah mereka tiba di Restore Heaven Academy, dia bisa menyamar sebagai orang lain. Identitas Han Lin sangat mungkin sudah terlihat. Lagi pula, nama kedua orang itu sangat mirip, dan mereka berdua mengembangkan alkimia dan seni bela diri dengan pencapaian yang sangat tinggi di keduanya, membuat orang menghubungkannya dengan sangat mudah. Di dalam Black Tower, Ling Han bermain dengan Sunset Bow. Vena naga banjir itu tahan lama seperti yang diharapkannya. Belum lagi Flower Blossom Tier, bahkan elit Heaven Tier mungkin tidak dapat menggunakan busur ini. Mengapa? Karena jika seseorang tidak menumbuhkan seni fisik, menggambar busur ini akan membutuhkan origin power dalam jumlah yang ekstrim. Jadi bagaimana cara seseorang memiliki origin power cadangan untuk fokus pada panah untuk melepaskan pukulan fatal? Pedang,
dan tombak hanya berbobot beberapa ratus pound meskipun ditempa dari logam langka yang tidak memiliki kekuatan sekecil itu. Namun, untuk menggambar sunset bow, kekuatan macam apa yang dibutuhkan cukup untuk menopang gunung. Chapter 583. Dibasmi dengan panah tunggal. Memiliki tubuh yang kokoh masih cukup berguna, seru Ling Han. Kalau tidak, jika dia kehabisan origin power dalam jumlah besar hanya menggambar haluan, maka ketika dia menggunakan membasmi naga Star Arrow, kekuatannya pasti akan jauh lebih kecil. Aku ingin tahu apakah Sword Emperor dan yang lainnya menumbuhkan seni fisik. Tiba-tiba dia menjadi penasaran. Gambar busur, dan lepaskan panah, lalu siu, panah sunset melesat keluar. Pada awalnya, mata bisa menangkapnya, tetapi setelah terus terbang selama beberapa ratus meter, mempercepat ke kecepatan yang menakutkan, itu benar-benar seperti sinar cahaya yang berjalan ratusan meter dalam sekejap. Sangat jauh di kejauhan, target yang telah diatur Ling Han langsung meledak dari Sunset Arrow, berubah menjadi puing-puing yang memenuhi langit. Jarak tembak terbesar adalah 15 km, lebih jauh dan kekuatan akan mulai berkurang, sementara kecepatan juga mulai berkurang, kata Ling Han pada dirinya sendiri. Namun, perjalanan dari peluncuran ke jangkauan efektif maksimum 15 km hanya membutuhkan panas 1/100 detak jantung, cepat ke titik yang bahkan mata tidak bisa menangkapnya. Setelah naik ke Flower Blossom Tier, firasat buruk muncul ketika menghadapi bahaya, tapi itu tidak memberitahumu dari mana serangan itu berasal atau jenis serangan apa itu. Mengambil contoh sebagai diriku sendiri, jika aku tidak memiliki menara hitam, reaksi pertama dalam situasi seperti itu pastinya adalah memadatkan origin power dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Namun, dengan membasmi Dragon Star Arrow, bahkan pertahanan tier spiritual bayi dapat ditembus, jika origin power tersebar di seluruh tubuh dan tidak terkondensasi pada beberapa bagian penting. Bagaimana mungkin blok pertahanan menyebar membasmi Dragon Star Arrow? Ini juga mengingatkan saya bahwa bukan hanya saya yang tahu seni panah di dunia ini, beberapa alat roh dapat memiliki efek yang serupa. Jadi jika saya menghadapi situasi ini, bersembunyi di menara hitam jelas sangat aman. Namun, ada saatnya aku tidak boleh memasuki menara hitam, jadi aku hanya bisa menyebarkan kekuatan asal ke berbagai bagian vital. Saya tidak dapat memiliki harapan yang berlebihan untuk melarikan diri tanpa cedera, atau saya hanya akan mencari kematian saya sendiri. Untungnya, saya telah mengolah badan lembaran besi, dan orang normal tidak dapat menimbulkan ancaman bagi saya. Dan jika saya membudidayakan Diamond Tier, saya percaya bahwa bahkan prajurit tier spiritual bayi yang menggunakan panah naga pembasmi bintang tidak akan bisa menyakiti saya, Ling Han menyimpulkan. The Dragon Star Arrow Exterminating cocok dengan alat harta karun seperti Sunset Bow. Dengan tambahan Eye of Truth, ini akan menjadi langkah pembunuh terbesarnya, dengan mudah mengambil nyawa siapapun yang berada ribuan meter. Terlalu sedikit panah, aku harus menempa lagi, tapi logam langka tingkat ke-7 terlalu berharga. Di mana saya bisa mendapatkan sebanyak itu? Dia tiba-tiba merasakan gerakan yang tidak normal. Kereta itu tiba-tiba diserang dan langsung meledak. Kedua kusir itu juga mengalami pukulan fatal, dan ketika debu beterbangan, 3 pria tua bertopeng muncul, memancarkan kehadiran yang menakutkan. Di mana mereka? Kata seorang pria tua. Mungkinkah itu pengalih perhatian sengaja berangkat secara terbuka untuk menarik perhatian kita? Tetapi dalam kenyataannya, dia mengambil jalan lain, kata pria tua kedua itu. Sungguh teliti, kata orang tua ketiga. Meskipun Han Lin mungkin bukan Ling Han, dengan warisan 12 istana dan harta karun surgawi yang terlibat, kita tidak bisa membiarkannya pergi bahkan jika itu bukan dia. Kata pria tua pertama itu. Ya, 2 lelaki tua lainnya mengangguk. Ayo pergi. Ketiga melompat dan menuju ke belakang. Ling Han keluar dari menara hitam. Dari kata-kata 3 orang itu, mereka sudah melihat melalui penyamarannya, mereka hanya tidak sepenuhnya yakin. Ketiga orang ini benar-benar tanpa ampun dan ganas, dalam keadaan tidak pasti identitasnya, mereka masih berusaha membunuh benar-benar kejam. Tingkat bayi spiritual,
Dia memandangi dua kusir yang menemui ajal hebat, dan tatapan dingin melintas di matanya. Dia tanpa ragu mengambil Sunset Bow, menaiki panah, dan mengaktifkan Eye of Truth. Ketiga lelaki tua yang sudah jauh di kejauhan langsung seolah-olah di hadapannya. Kekuatan brutal meledak saat Ling Han menarik busur. Vena naga banjir tumbuh kencang, dan otot-otot melotot di lengan Ling Han, merasa penuh kekuatan. Dia sudah melakukan panah naga pembasmi, dan pola-pola seperti Vena langsung terjalin pada panah yang ditempa oleh logam langka tingkat ke-7. Saat pola primitif seperti Vena muncul, seluruh panah tampak menjadi hidup. "Pergi!" teriak Ling Han ringan dan melepaskan 5 jari di tangan kanan. Seketika, panah berubah menjadi sinar cahaya. Dia segera mengambil panah kedua, menggambar busur dan menembak lagi. Dia menarik busur 3 kali dan menembakkan 3 anak panah secara berurutan, langsung terhuyung dan pucat. Menembakkan 3 panah secara berurutan dalam waktu singkat sangat melelahkannya. Ribuan meter keluar, ketiga lelaki tua itu berhenti secara bersamaan. Sebuah firasat buruk yang kuat muncul tiba-tiba di dalam hati mereka, dan didorong oleh naluri, mereka semua memadatkan kekuatan asal, membentuk perisai di depan mereka. Siu, sinar cahaya tiba, menembaki pria tua di tengah dengan cepat. 3 orang hampir tidak menunjukkan reaksi ketika sinar cahaya menghantam area dada kiri pria tua itu, berubah menjadi panah yang tajam, diikat di seluruh oleh cahaya surgawi dan jalinan pola seperti Vena. Tanpa ragu, perisai asal daya tidak bisa menghalanginya sama sekali. Dengan membasmi naga Star Arrow diberkati dengan pola seperti Vena dan menjadi logam langka tingkat ke-7, kekuatan penghancurnya terlalu mengerikan, dan dengan mudah menembus perisai power asal. Begitu perisai itu rusak, tubuh lelaki tua itu jelas lemah, bahkan tidak mampu menahan pukulan. Darah berceceran ketika panah sudah masuk ke dada lelaki tua itu dan menembus punggung, menghancurkan perisai origin power di sisi yang lain. Akhirnya, kekuatan panah hampir habis karena menusuk ke tanah. Mata lelaki tua itu langsung kehilangan semangat ketika dia berlutut tiba-tiba, sosoknya sedikit bergoyang, jatuh ke tanah terlebih dahulu. "Dibunuh dengan 1 panah, saudari ke-7, teriak kedua lelaki tua itu. Tetapi sebelum mereka bergerak, sinar cahaya kedua sudah tiba. Diperingatkan oleh presiden, mereka jelas tidak berani menyebar pertahanan mereka, dan sebaliknya memfokuskannya pada beberapa bagian penting. Garis darah berceceran ketika orang tua kedua itu juga ditembak. Untungnya, karena kekuatan asal dikerahkan di atas bagian-bagian vital meskipun tidak terkonsentrasi di satu daerah, kekuatan pertahanan masih meningkat beberapa kali lipat. Akibatnya, meskipun dia ditembak di mata dan kehilangan itu, panah itu tidak masuk ke otak. "Old Fifth," teriak lelaki ketiga, ingin menjangkau untuk mendukung yang lain. Tetapi sinar cahaya ketiga juga tiba. Dia meraung keras dan menjaga wajahnya dengan kedua tangan, sementara hati dan dantian ditutupi sepenuhnya dengan origin power. Melihatnya 2 kali, dia jelas memiliki persiapan yang cukup. Panah ini masih menembak matanya. Tangan dan lengannya segera ditusuk oleh panah, tetapi diblokir dengan cara ini, kekuatannya terputus. Dengan itu berhenti tepat di depan kelopak matanya. Butuh waktu lama untuk menggambarkannya, tetapi proses yang sebenarnya hanyalah napas waktu. Dari 3 elit tier spiritual bayi, 1 tewas, dan 2 terluka. Jika orang lain diberitahu bahwa ini semua dilakukan oleh seniman bela diri Flower Blossom tier, mungkin tidak akan ada orang yang percaya, kan? 2 lelaki tua yang masih hidup bahkan tidak berani menarik keluar panah, masih tetap dalam posisi defensif, berjaga-jaga terhadap munculnya panah keempat. Mereka bahkan lebih berani untuk melarikan diri. Begitu mereka berlari, mereka tidak akan bisa membela dengan benar. Darah menetes dari mata dan lengan 2 orang. Darah tier bayi spiritual sangat menakutkan, memiliki kekuatan besar. Darah yang jatuh ke tanah seperti pemboman meteorit mengguncang tanah. Chapter 584. Dipecahkan. Setelah Ling Han tersentak beberapa kali lagi, ia minum seteguk cairan spiritual, menggambar busur lagi. Siu, siu, siu. Kali ini,
dia menembakkan 3 panah berturut-turut lagi, dan mereka semua diarahkan ke orang tua yang matanya telah dihancurkan. Lelaki tua itu juga meniru lelaki tua lainnya, menjaga wajahnya dengan kedua tangan lalu melindungi jantung dan dantian dengan origin power. Dengan cara ini, paling-paling ia hanya akan terluka tetapi tidak terbunuh. Panah pertama sudah tiba, menembak pinggul pria tua itu. Dengan seekor peng, tulang punggung lelaki tua itu patah, dan ketika darah berceceran, lelaki tua itu benar-benar ditembak menjadi 2 bagian. Namun, kekuatan hidup spiritual Infantie sangat mengesankan. Selama itu bukan kematian instan, mereka masih bisa hidup kembali. Pria tua itu dengan tergesa-gesa meraih dengan kedua tangan dan menghubungkan kedua bagian tubuh, dan ketika origin power bergegas, tubuh itu segera mulai bergabung bersama. Namun, sekarang pembelaannya langsung memiliki cacat. Kakak kelima, hati-hati, teriak lelaki tua ketiga. Panah tajam kedua tiba, menembak ke mata kiri lelaki tua yang utuh dan menusuk keluar dari belakang kepala. Orang tua kedua memandang ke arah orang tua ketiga. Kedua matanya sudah pecah, dan hanya 2 lubang darah yang tersisa. Dia berlutut, dan kekuatan hidup menghilang saat ia meninggalkan tubuhnya dengan cepat. Siu, panah ketiga tiba, dan pria tua itu dipaku ke tanah, berlutut tetapi tidak jatuh. Terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan, lelaki tua yang hidup terakhir itu kaget sekaligus geram. Tanpa melihat musuh, 2 dari mereka sudah mati dan 1 terluka. Dia meraung dengan marah, siapa yang menembakkan panah bersembunyi, keluarlah. Keluar, pejuang tier bayi spiritual sangat kuat, meskipun berada ribuan meter jauhnya, raungan ini masih mencapai Ling Han seolah diucapkan di dekat telinganya, juga dalam jangkauan. Ling Han mencibir, dan mengompres suaranya menjadi kunci yang monoton, lalu berkata, bukankah kalian yang pertama kali meluncurkan serangan menyelinap, berusaha membunuhku? Itu kamu, pria tua itu tiba-tiba menyadari. Skema yang begitu dalam, jadi Anda mengikuti di belakang kereta sepanjang waktu, dan menggunakan kereta itu sebagai umpan. Dia tidak tahu tentang keberadaan menara hitam, jadi ketika dia melihatnya, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Bukankah kamu berada di tingkat bunga mekar? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pria tua itu berteriak lagi. Ini tentu saja terlalu sulit dipercaya. 2 dari 3 elit tier spiritual bayi besar langsung dibunuh oleh bocah tier bunga mekar, dan yang masih hidup juga terluka. Bagaimana kalian bisa menebak bahwa aku adalah Ling Han? Tanya Ling Han. Haha, semua orang membicarakan ini di Million Treasure City. Apakah ada orang yang tidak tahu? Pria tua itu tertawa keras, jelas mencoba memprovokasi Ling Han. Semua orang membicarakannya, Ling Han mengerutkan kening. Tidak aneh bagi beberapa orang untuk menebak identitasnya, tetapi semua orang mendiskusikannya. Sekarang itu mencurigakan. Seseorang pasti menyebarkan berita itu dengan sengaja. Seseorang segera muncul dalam benaknya Yin Le. Dia menghancurkan mimpi Yin Le dengan kekuatannya sendiri, jadi itu normal bagi Yin Le untuk memendam dendam. Kemudian, menyebarkan berita bahwa dia adalah Ling Han di mana-mana, apakah itu nyata atau palsu, dia pasti akan membuat banyak orang menargetkan Ling Han. Lagi pula, itu menyangkut peninggalan 12 istana dan harta karun surgawi. Jadi orang lebih suka membunuh secara keliru daripada membiarkannya pergi, kan? Orang tua, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan? Kata Ling Han. Dia sedang dalam proses memulihkan kekuasaan. Setelah menembakkan 3 panah lagi, tubuhnya seolah ditarik kosong perasaan yang sangat tak tertahankan. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas tidak ingin mati, karena pikiran tentang segala macam rencana pelarian mengitari pikirannya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Ling Han kelelahan saat ini. Apakah itu melarikan diri atau melakukan serangan balik, sekarang adalah waktu terbaik. Namun, dia takut kaku oleh 6 panah Ling Han sebelumnya, jadi bagaimana dia masih berani dengan terburu-buru mengambil tindakan? Setelah beberapa saat, Ling Han memulihkan origin power dan menarik busur lagi. Siu, siu, siu,
3 panah berturut-turut lainnya ditembakkan. Pria tua itu berteriak tragis. Itu tidak berguna bahkan jika dia dijaga dengan semua usahanya. Membasmi panah bintang naga benar-benar terlalu cepat dan tidak terhentikan. Dengan setiap panah yang ditembakkan, seolah-olah bahkan langit dan bumi akan berubah warna. Ling Han memanggil Hu Niu dan Helian Sun Sue dari Menara Hitam, dan berkata, "Ayo pergi beluk cur yang tenggelam dalam air." Mereka dikejar. Pria tua yang malang itu ditabrak oleh 4 anak panah, tetapi tidak berani mengeluarkan anak panah untuk menyembuhkan luka-lukanya, masih menjaga terhadap gelombang serangan Ling Han berikutnya. Dia tidak akan pernah berpikir Ling Han akan bertanggung jawab dengan 2 gadis. Lengan orang tua itu ditembus oleh panah yang tajam, dan itu dengan 2 panah. Perut bawahnya diserang oleh 1 panah, dan area dada kirinya diserang oleh panah lain, sehingga membuatnya tampak sangat celaka. Melihat ketiga orang itu bergegas, dia pertama kali terkejut, dan kemudian niat membunuhnya berkobar seperti api. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dia tidak memiliki mata kebenaran, dan tidak bisa melihat posisi Ling Han, jadi dia tidak mungkin tahu kapan Ling Han melepaskan panah lain, hanya menjaga dengan semua kekuatannya. Namun, itu berbeda sekarang. Ling Han muncul, dan ancaman potensial itu segera dihapus. Pada jarak yang begitu dekat, bahkan jika Ling Han memegang busur untuk menembak, dia benar-benar mampu menghindari saat panah meninggalkan tali busur. Lagi pula, ketika panah ditembakkan, ia bergerak dari tidak bergerak ke kecepatan ekstrim itu adalah proses percepatan. Berat, mati, dia meraung keras, dan menyerbu ke arah Ling Han saat alisnya menyebar dalam kemarahan yang menjulang. Ya, Helian Sun Sue mengayunkan batunya, tetapi matanya tertutup, dia tidak berani melihat sama sekali. Meski begitu, dia tetap elit surga tier, dan bahkan jika dia kehilangan ingatannya, nalurinya masih ada. Bata ini diarahkan dengan sangat tepat. Pria tua itu langsung dipukul berat, dan rasa sakit yang tajam menyerangnya. Dia awalnya sangat terluka, dan tidak mungkin menahan serangan ini. Seketika, matanya berputar kembali, dan dia pingsan. "Wah, kamu membunuhnya? Kamu akan dibenci Ling Han," Hu Niu langsung berkata. Helian Sun Sue langsung berteriak, dan membuang batu bata, memeluk Ling Han erat-erat sambil berkata, Han, jangan membenciku, aku akan dicekik sampai mati, aku akan mati." Ling Han menjulurkan lidahnya. Kekuatan brutal Hai Niu ini jelas lebih dari sekadar tier bayi spiritual, dan dengan remasan sederhana, dia membuat tulangnya berderak, hampir mematahkannya. Helian Sun Sue buru-buru melepaskannya, lalu mengambil batu bata, tampak seperti dia dianiaya. Ling Han menghela nafas, dan berkata, "Hu Niu, jangan memprovokasi gadis besar ini lagi. Kalau tidak aku benar-benar akan mati dari mulutmu." Hu Niu terkikik, menjulurkan lidah ke arah Helian Sun Sue, dan berkata, "Niu tidak menyukainya. Lebih kuat dari Niu, makan lebih dari Niu." Buruk, Ling Han memberikan serangan terakhir, membunuh orang tua terakhir. Dia kemudian mencari cincin spasial pada 3 tubuh pria tua itu. Dengan pandangan sekilas, ia menemukan bahwa ketiga orang ini memiliki harta benda yang cukup besar, dengan beberapa ribu keping origin crystals bintang 3 dan beberapa lusin keping origin crystals bintang 4. Merampok benar-benar lebih cepat untuk menghasilkan uang daripada memurnikan pil. Apakah aku dalam bisnis yang salah? Dia tertawa dan mengambil semua 9 panah, menyerap darah prajurit tier bayi spiritual. 9 panah diwarnai dengan lapisan kehadiran mengerikan, menjadi lebih tajam. Efek yang dihasilkan oleh membasmi Dragon Star Arrow dan Eye of Truth benar-benar menakjubkan. Seru Ling Han. Namun, ini adalah 2 kekuatan mistis. Tanpa kekuatan maksimal, bagaimana mereka bisa mendapatkan label seperti itu? 2 kekuatan mistis yang ditambahkan bersama-sama jelas lebih menakutkan. Haruskah aku kembali untuk membunuh Yin Le? Ling Han merenung. Chapter 585. Pencuri di Danau. Mempertimbangkannya sejenak, Ling Han akhirnya menyerah pada ide yang menggoda. Setelah semua, Yin Le disembunyikan di pavilion harta karun roh, di mana surga tier dan bahkan elit void tier hancur diawasi, jadi mencoba membunuhnya terlalu sulit.
Dia akan membunuhnya di masa depan. Bagaimanapun, Yinle bukan siapa-siapa. Ling Han tidak lagi mempekerjakan kereta. Dia baru saja melewati pegunungan dan hutan bersama ketiga gadis itu. Didampingi oleh wanita cantik, ia menggoda Zhu Xuan'er, peri yang sangat cantik, dari waktu ke waktu, dan diejek oleh Helian Sun Sue, gadis konyol yang konyol, dari waktu ke waktu, dan bertarung melawan Hu Niu untuk mendapatkan daging. Kehidupannya yang sederhana sebenarnya sangat nyaman. Setelah 7 hari, hamparan air yang luas muncul di hadapan mereka. Itu bukan laut, tetapi danau pedalaman, meskipun itu lebih luas dari lautan. Itu disebut Danau Yangzong. Berlayar menyeberang dengan perahu akan terlalu lambat, sehingga mereka berempat menginjak air. Dengan kemampuan mereka, bahkan sedikit ketegangan permukaan air danau sudah cukup bagi mereka, membiarkan mereka melintasi seolah-olah di darat. Namun, menginjak air berbeda dari berlari di tanah, setelah semua, dan itu tak tertahankan setelah 1 hari. Pada malam hari, mereka mencari pulau untuk beristirahat, dan setelah tidur nyenyak, mereka terus maju pada hari kedua. Danau pedalaman ini sangat besar seperti yang diharapkan. Setelah 3 hari, mereka masih belum keluar dari situ. Setelah mereferensikan peta, ternyata mereka hanya berjalan setengah dari rute. Di depan, kabut tebal tiba-tiba muncul hamparan putih. Menurut legenda, ada naga banjir berusia 1000 tahun di sini, menelan awan dan meludahkan kabut, dan itu adalah sumber kabut di danau. Tidak yakin apakah itu asli atau palsu. Ling Han berhenti di jalurnya, dan tidak segera memasuki kabut. Hu Niu segera bertepuk tangan dan berteriak, "Niu ingin makan daging naga banjir, mampu hidup 1000 tahun. Naga banjir ini setidaknya maju ke Heaven Tier. Mari kita tidak memberikan makanan apapun," kata Ling Han sambil tersenyum. Hu Niu mencibir mulut kecilnya, tampak sangat menyedihkan, dia masih belum makan daging naga banjir sebelumnya. "Namun, kami memang memiliki keturunan naga sejati, yang mungkin bisa memaksa naga banjir itu," kata Ling Han. "Siapa? Siapa?" kata Helian Sun Sue dengan cara yang sangat aneh. Ling Han dan yang lainnya semua menatapnya. "Tentu saja kamu, aku." Helian Sun Sue menunjuk ke dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, "Aku manusia, bukan binatang. Ayo pergi. Jika kita bertemu naga banjir itu, kita bisa menyembunyikan dan membiarkan Hai Niu ini menanganinya," kata Ling Han sambil tersenyum, lalu berkata kepada Helian Sun Sue, "Pegang bata dengan baik. Jika sesuatu keluar kemudian untuk menyelinap menyerang kami, Anda menghancurkannya." "Ya." Helian Sun Sue mengangguk dengan paksa. Dia tidak tahu tentang Tie. Jika dia tahu, dia pasti akan menutup matanya dengan ketakutan. Bagaimanapun, dia pikir dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lawan yang begitu kuat. Keempat berjalan maju. Kabut membawa bau amis, yang membuat orang ingin muntah. Tidak heran orang menduga ada naga banjir di sana. Dilihat oleh bau amis, pasti ada orang besar di danau. Suara yang dalam bergema. Riak-riak segera melonjak di permukaan danau dan membentuk gelombang mengamuk, yang tingginya lebih dari 3 meter, menabrak mereka berempat. Mereka buru-buru terbang dan menghindari ombak yang mengamuk. Hong, ombak menyapu melewati mereka, tetapi segera gelombang lain melonjak, menabrak berat. Setelah setidaknya 10 gelombang, permukaan air akhirnya tenang. "Orang besar itu menguap," kata Ling Han, heran. Benar-benar sulit untuk membayangkan seberapa besar tubuh binatang yang dimiliki danau ini, menghasilkan keributan sebesar itu dengan menguap. "Hati-hati," Zhu Xuan'er mengingatkan. Mereka dengan hati-hati maju, namun mereka tidak menemukan apapun selama ini. Itu terutama karena kabut ini terlalu aneh, sangat mempengaruhi penglihatan mereka. Ketika mereka berjalan, sesuatu yang kolosal tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka pikir mereka bertemu orang besar itu, tetapi melihat lagi, itu bukan binatang buas, tetapi sebuah kapal. Sungguh kapal yang besar, hitam pekat di seluruh, itu seperti naga hitam. Danau pedalaman ini begitu besar sehingga kapal-kapal dagang jelas menjelajah di sana secara teratur. Tetapi apa yang mereka temui jelas bukan kapal dagang,
karena di haluan kapal adalah patung kerangka manusia yang memancarkan aura jahat. Dalam kabut, kapal raksasa ini akhirnya mengungkapkan seluruh panjangnya. Panjangnya 30 meter, dan lebarnya hanya 3 meter, sehingga memberi orang perasaan bahwa itu sangat seperti ular dan naga. Yo, kita cukup beruntung. Kami sebenarnya bertemu dengan dua gadis besar yang cantik, bos. Ada juga gadis cantik kecil. Pah, kau benar-benar cabul, kau bahkan bisa menyukai gadis kecil seperti itu? Saya malu berada di perusahaan Anda. Dua orang muncul di haluan kapal, laki-laki dan 40-an. Yang satu tinggi dan kokoh, yang lain pendek dan kurus, mereka kebetulan dua ekstrim. Namun, apa yang tidak dapat diterima adalah bahwa yang pendek adalah bos, sedangkan yang tinggi tampak celaka di seluruh wajah ketika bola matanya merayap, tidak memiliki gambar yang tinggi sama sekali. Pria pendek dan kurus menatap Ling Han dan berkata, "Adik, mengapa tidak berkumpul di sini? Saudara ini paling suka membantu orang. Jadi bagaimana kalau Anda izinkan saya memberi kalian tumpangan?" Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Saya pikir kita berada di jalur yang berbeda, kan? Saya menghargai niat baik Anda. Tetapi Anda mengambil jalan terbuka, dan saya akan menyeberangi jembatan kayu." Wajah lelaki pendek dan kurus itu langsung berubah suram ketika dia berkata, "Apakah kamu menolak saya? Aku paling benci ditolak." "Tidak baik." Bos menjadi marah. Pria jangkung itu buru-buru berteriak sambil menutupi kepalanya, tampak sangat panik. Tindakan ini benar-benar sangat kaku. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras, dan berkata, "Bagaimana kamu marah? Saya agak menantikannya." Begitu bos kita marah, darah menutupi gunung dan sungai, dan semua makhluk hidup punah, kata pria jangkung itu. "Nak, aku sarankan kamu untuk menyerah tanpa penundaan, jangan memprovokasi bos saya menjadi kemarahan yang menjulang." "Sudah terlambat," teriak pria langsing itu. "Anak-anak, isi dan bunuh bocah itu, dan singkirkan dua keindahan besar itu, dan si kecil, aku menyukainya," kata pria jangkung itu dengan cepat. Siu, 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 beberapa ratus orang langsung melompat turun dari kapal hitam, mengenakan baju besi berwarna hitam yang berkedip dengan tatapan aneh. Ling Han membuat sedikit kejutan, menatap armor itu, dan berkata, "Hu Niu, Xuan Er, kalian pergi." "Ya," Zhu Xuan Er setuju dengan lembut, sementara Hu Niu meraung dan sudah terisi. Helian Sun Sue jelas tinggal di belakang punggung Ling Han dengan patuh dan mengangkat bata dengan gugup, sepertinya dia akan memukul siapapun yang berani datang. Peng, 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 Hu Niu melepaskan kekuatan besarnya dengan pukulan dan tendangan, mengirim para pria lapis baja hitam itu terbang seolah mereka terbuat dari sedotan. Kemajuannya tidak lambat sama sekali, juga mencapai tahap akhir dari Flower Blossom Tier, dan di atas keanehannya, kecakapan bertarungnya jelas menakutkan. Yang aneh adalah bahwa di bawah serangan cakarnya, armor orang-orang ini sebenarnya tidak hancur berkeping-keping. Zhu Xuan Er segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Lawannya semua sangat lemah. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat lautan spiritual, dengan beberapa tingkat pedestal tingkat spiritual. Biasanya, mereka harus dengan mudah ditekan olehnya, puncak elit tier pedestal tier. Namun, dia menebas dengan 100 Ray Sword-nya, namun tidak bisa merobek armor orang-orang ini. 100 Ray Sword adalah pedang baru yang ditempa Ling Han untuknya. Itu ditempa dari logam langka tingkat ke-7, dan meskipun itu tidak menjadi alat roh, ketajamannya tidak kalah dengan yang satu. Aneh, benar-benar aneh, kekuatan pertahanan armor pada orang-orang ini terlalu mencengangkan. Chapter 586. Kenon Kristal Asal. Perkelahian kacau terjadi. Zhu Xuan Er dan Hu Niu memiliki keuntungan yang pasti di tingkat, tetapi armor lawan sangat aneh, sulit dirusak dengan senjata tajam, bahkan cakar Hu Niu tidak dapat merobeknya terbuka. Dengan demikian, meskipun orang-orang ini terus-menerus memuntahkan darah agar tidak terkena dampak berat, tidak satu pun dari mereka mati. Hu Niu marah. Dia melompat keluar dan menggigit dengan keras baju zirah seseorang, dan sebenarnya dengan paksa menggigit sepotong, menunjukkan betapa menakutkan giginya. "Monster!" teriak pencuri sungai ini. Dalam kesan mereka,
baju besi ini tidak bisa dihancurkan. Setidaknya di antara musuh-musuh yang mereka temui sebelumnya, tidak ada yang bisa merusak mereka. Zhu Xuaner juga mengubah taktiknya, dan hanya menangkal pukulan dengan pedang 100 rainya sementara tangan kirinya membentuk telapak tangan dan menekan ke arah dada orang-orang ini, mencoba menembus armor dengan kekuatan sombong untuk membunuh mereka secara langsung. Namun, dia tidak akan pernah mengantisipasi bahwa armor ini sebenarnya juga memiliki efek menyerap kekuatan kasar. Dia jelas berada pada tahap puncak tier pedestal spiritual, tetapi kekuatan destruktif serangan telapak tangannya menurun tajam ke tier samudra spiritual, dan hanya bisa sedikit melukai beberapa pencuri sungai. Menarik, menarik. Ling Han mengangguk terus-menerus. Armor orang-orang ini benar-benar membuka mata. Namun, armor ini juga hanya armor, dan bukan peralatan roh yang bisa diaktifkan untuk membentuk perisai. Jadi Zhu Xuaner mengubah gaya bertarungnya lagi, menyodorkan langsung ke leher dan mata yang tidak terlindungi. Sekarang, pencuri sungai ini hancur. Mereka tidak mungkin memblokir elit puncak pedestal tier pedestal tahap puncak, belum lagi Zhu Xuaner, yang merupakan keajaiban wilayah utara. Sebelumnya, dia hanya tidak ingin melihat darah, dan sekarang keinginannya untuk membunuh muncul. Orang-orang ini tidak mungkin menahan serangannya. Hun Yu suka berkompetisi. Jadi setelah membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Zira itu, dia langsung kehilangan minat, mengayunkan tinjunya yang kecil berulang kali saat pencuri sungai dibunuh satu persatu dengan serangan ke kepala. Temperamen pembunuhannya sangat mengerikan, dan sekarang setelah itu meluap, matanya langsung memerah saat dia melakukan perburuan tanpa akhir untuk pencuri sungai. "Bos, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi," teriak pencuri sungai satu demi satu. Beberapa sudah berlari kembali ke kapal hitam. Lemah dalam disiplin, mereka hanya sekelompok pasukan yang tidak terlatih. Lelaki kurus dan pendek itu mendengus dan berkata, "Banyak yang tidak berguna. Bukankah ini menghancurkan reputasiku, Big Metal Head, yang menakjubkan? Ayo, siapkan Origin Crystal Cannon dan bom anak nakal ini sampai mati, bos." "Mengapa mengebom anak nakal itu sampai mati?" pria jangkung itu bertanya. "Untuk menangkap para bandit, pertama-tama tangkap pemimpin cincin, tembak kuda di depan pria itu. Sekilas bocah ini terlihat seperti pemimpin. Bunuh dia, dan jelas semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, apakah Anda bersedia untuk mengebom gadis cantik itu menjadi bubur?" kata Big Metal Head dengan jijik. Pria jangkung itu menggaruk kepalanya, dan berkata, "Aku bersedia. Bos, ini tidak seperti Anda tidak mengenal saya. Saya hanya suka anak perempuan dan anak laki-laki kecil." Tersesat, kau cabul, di kapal hitam. Beberapa jendela terbuka, dan beberapa moncong meriam hitam mengkilap keluar, menunjuk ke Ling Han sambil memancarkan tatapan dingin yang mengejutkan. Ling Han langsung merasa waspada di dalam. Dia buru-buru melepaskan Helian Sun Sue, dan berkata, "Hai Niu, berdiri di samping." Hal ini sepertinya cukup ganas. Saat suaranya jatuh, siu, 3 kilatan cahaya putih keluar, menembaki Ling Han. Kecepatan ini sangat cepat ke titik ketika dia bereaksi, dia sudah menderita serangan itu. Itu sudah tiba sebelum dia, dan tidak bisa mengelak. Saat itu, Ling Han sudah membuat penilaian dalam benaknya. Ini setara dengan serangan tier spiritual bayi. Jadi jika dia mengaktifkan penghalang kilat, dia setidaknya akan memiliki 30% kepastian untuk memblokirnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Hong, 3 kilatan cahaya putih melonjak, tapi Ling Han sudah menghilang tanpa tanda. Detik berikutnya, dia muncul lagi, tanpa cedera. Dia memasuki menara hitam. Di kapal hitam, semua orang menatap Agape. Dalam kesan mereka, begitu Origin Crystal Cannon menembak, maka siapapun dan semua orang akan dibom menjadi lumpur. Kenapa tidak ada yang terjadi pada bocah ini? Api, tembak lagi, Big Metal Head menangis. Ling Han terbang, dan menyerbu ke arah kapal hitam. Dia tidak ingin menjadi target hidup. Moncong meriam bergerak dan terus membidiknya, tetapi Ling Han melakukan langkah peri iblis. Muncul tiba-tiba di sebelah kiri dan tiba-tiba di sebelah kanan. Itu benar-benar sangat menjengkelkan sehingga mereka yang menonton tidak dapat menangkap jejaknya dan tidak dapat menembak sekalipun dalam waktu yang lama.
Setelah Origin Crystal Cannon ini dipekerjakan, Elite Flower Blossom Tier pasti tidak bisa menghindarinya karena kecepatan mereka jauh lebih rendah. Namun, moncong meriam masih harus ditujukan pada Ling Han sebelum ditembakkan. Dengan waktu ini sebagai penyangga, bagaimana mungkin beberapa tier samudera spiritual dan Cannoneer tier pedestal spirit menangkap siluet Ling Han? Dalam beberapa langkah, Ling Han sudah tiba di langit di atas kapal dan menebas Big Metal Head segera. Untuk menangkap para bandit, pertama-tama tangkap pemimpin cincin, itulah yang dikatakan orang ini. Namun, Big Metal Head hanya menatap dingin ke arah Ling Han, tidak memiliki niat untuk menghindari serangan pedang ini sama sekali. Weng, pedang itu jatuh, tetapi layar cahaya hitam menghalangi serangan ini. Big Metal Head menyeringai dan meraung keras, hahaha, tembak. Seketika, 3 kilatan cahaya putih menyala, dan kali ini, mereka mengarahkan ke arah ini sebelumnya, seolah-olah mengetahui Ling Han pasti akan terhambat pada posisi ini. Kapal ini aneh, Ling Han buru-buru memasuki menara hitam lagi, lalu segera keluar. Dia cepat ke titik bahwa dengan kecepatan reaksi kebanyakan orang, mereka tidak akan menyadari bahwa dia menghilang untuk saat itu. Bahkan kepala Big Metal, yang juga di Flower Blossom Tier, merasa seperti dia memiliki ilusi, merasa seolah-olah matanya tiba-tiba tampak memiliki masalah ketika dia melihat Ling Han melintas sejenak. Kapal ini, di mana kalian mendapatkannya? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Armor solid itu, pertahanan kapal ini, dan peluru artileri Origin Crystal. Angkatan bersenjata semacam itu seharusnya dimiliki oleh suatu kekuatan super. Jadi bagaimana itu bisa berakhir di tangan beberapa pencuri sungai? Bukan urusanmu, Big Metal Head mendengus. Bos kami bilang, bukan urusanmu, pria jangkung itu membeo. Kamu diam saja, cepat dan perintahkan kanoner untuk menembak semua orang ini. Big Metal Head menamparnya. Bos, bukankah kamu mengatakan kamu tidak mau membunuh 2 keindahan ini? Pria jangkung berkata, merasa diperlakukan salah. Omong kosong, saudara-saudara kita semua dibunuh oleh mereka. Siapa yang masih peduli tentang cantik atau tidak? Bunuh mereka semua, Big Metal Head berkata dengan kejam. Membunuh mereka, bunuh mereka. Pria jangkung itu menjadi bersemangat dan berlari menuju kabin. Ling Han mengerutkan kening. Sosoknya bergeser, tiba di samping Zhu Xuan-er. Dia berkata, Xuan-er, masukkan menara hitam terlebih dahulu. Ya, Zhu Xuan-er segera mengangguk dan bahkan tidak bertanya mengapa. Siu, sosoknya segera menghilang. Ling Han juga memasukkan Hun Yu ke menara hitam. Helian Sun Sui tidak bisa dimasukkan, tetapi tidak perlu. Seni fisiknya sudah melampaui spiritual infant tier, dan dia tidak perlu takut dengan Origin Crystal Cannon. Di mana gadis besar dan kecil itu? Bewilderment ditulis di seluruh wajah Big Metal Head. Bagaimana 2 orang yang hidup tiba-tiba menghilang? Dia tidak bodoh, dan segera menamparkan pahanya dalam realisasi. Begitulah cara kamu menghindari sebelumnya. Link chapter 587. Interogasi. Kamu menebak dengan benar, tetapi tidak ada hadiah. Ling Han tertawa keras, dan terbang lagi. Dengan Purple Ballet Sword di tangannya, dia melakukan Demon Fiery Step, tidak memberikan waktu lawan untuk membidiknya, sementara dia sendiri mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menembakkan langkah pamungkas 10.000 teknik kembali ke 1. 3.000 misterius digunakan untuk menyerang banyak musuh. Itu bekerja seperti pesona, tetapi ketika digunakan untuk menyerang sesuatu yang solid, 10.000 teknik kembali ke 1 jelas lebih kikas. Mengumpulkan 3.000 serangan menjadi 1 serangan. Kekuatan penghancur hanya tak terbayangkan. Api, Big Metal Head berteriak. Moncong meriam terus bergerak, namun mereka tidak bisa membidik Ling Han. Jadi para meriam itu berpikir mereka mungkin juga menyerah padanya ketika mereka berbalik ke arah Helian Sun Sui. Helian Sun Sui langsung ketakutan pucat, dan berkata kepada Ling Han, aku tidak memukul mereka, jadi mengapa mereka memukulku? Karena mereka orang jahat, dan orang jahat tidak beralasan denganmu, Ling Han menjelaskan. Jadi melawan orang jahat, kamu tidak perlu beralasan, ayunkan batu bata dan pukul saja. Oh. Helian Sun Sui mengangguk,
membuat gerakan untuk membidik, dan kemudian, dengan siu, melemparkan batu bata. Batu bata itu terbang dengan ganas, dan ketika hendak menabrak kapal hitam, layar hitam tiba-tiba muncul di permukaan kapal, membentuk perisai seperti sebelumnya. Namun, kali ini, layar cahaya tidak memiliki efek yang diharapkan. Dengan peng, layar cahaya sepenuhnya hancur oleh bata. Momentum batu bata itu tetap terhenti karena terus tenggelam ke dalam lambung. Selanjutnya, peng, 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 suara peng terus bergema, dan siu, batu bata itu terbang keluar ujung lambung seperti meteor, menembak sangat sengit di kejauhan. Bata saya, Helian Sun Sue berteriak dan buru-buru mengejarnya, berjalan di atas air. Hong, lama sekali, kapal hitam mengeluarkan suara aneh, dan ketika api dan asap hitam muncul, lambung kapal mulai miring. Kapal itu benar-benar tenggelam, Ling Han meringis. Lemparan batu bata Helian Sun Sue benar-benar kikas, langsung menenggelamkan alat roh skala besar dari sebuah kapal harta karun. Peng, 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 lambung mulai meledak. Meriam besar di kapal dapat mengubah origin crystals menjadi serangan, yang merupakan hal yang mengesankan, tetapi juga sangat tidak stabil. Sekarang lambungnya terbakar, kristal asal ini yang telah diproses secara khusus juga meledak. Ini setara dengan beberapa ratus ahli tier spiritual bayi menyerang dari dalam lambung. Kekuatan destruktif yang diciptakan terlalu mengerikan, dan seluruh kapal hampir seketika hancur. Sebagian besar pencuri danau bahkan tidak bisa bereaksi karena mereka langsung hancur berkeping-keping, dan hanya Big Metal Head dan asisten tingginya yang lolos tepat waktu. Bagaimanapun, mereka berada di tingkat bunga mekar, dan sementara tidak bisa menangkis terhadap tingkat bayi spiritual adalah satu hal, bertindak cepat sesuai dengan keadaan dan melarikan diri dalam waktu masih ada hal lain, dan itu meninggalkan mereka dengan peluang tipis untuk bertahan hidup. Sayangnya, Ling Han sedang menunggu mereka. Ling Han menghajar mereka dengan 2 tamparan, dan langsung membawa mereka ke menara hitam. Han, Helian Sun Sue membawa batu bata itu kembali, dan ketika dia melihat Ling Han tiba-tiba menghilang di tempat, dia tidak bisa tidak merasa sangat tidak senang. Lelaki ini terkadang tiba-tiba menghilang, membuatnya menunggu lama sangat mengerikan. Di dalam menara hitam, Ling Han menamparkan keduanya bangun. Karena mereka memasuki menara hitam, mereka tidak akan pergi selama sisa hidup ini. Menimbang bahwa mereka adalah pencuri danau, mereka pasti tidak menahan diri untuk membunuh orang, dan hukuman seumur hidup di penjara tidak berlebihan. Di mana tempat ini? Setelah Big Metal Head bangun, dia langsung terkejut. Bos, di mana kita? Pria jangkung itu meraih ke lengan Big Metal Head dengan ketakutan. Kamu bertanya padaku, tapi siapa yang harus aku tanyakan? Big Metal Head segera menjilat kepala pria jangkung itu. Ling Han batuk sekali, dan berkata, kalian sekarang adalah tawananku. Jika aku ingin kalian hidup, kalian bisa hidup. Jika aku ingin kalian menjadi Kasim, kalian akan kehilangan tongkat. Mendesis, keduanya buru-buru menutupi selangkangan mereka dengan tangan. Bukankah laki-laki disebut laki-laki justru karena mereka memiliki tongkat? Ling Han tertawa nakal dan mengulurkan tangan, menunjuk tarikan ke kiri dan kanan. Kepala logam besar dan tangan pria jangkung dipisahkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuh mereka mulai melayang, dan anggota tubuh mereka ditarik ke dalam bentuk karakter. Wajah Big Metal Head pucat, dan dia buru-buru memperingatkan Ling Han, kamu, jangan main-main. Bos saya benar-benar mengintimidasi. Jika Anda berani melukai sehelai rambut saya, bos saya pasti akan membantai Anda. Ling Han mengucapkan, ya, dengan terkejut, dan berkata, bukankah kamu bosnya? Aku bos mereka, tapi aku masih punya bos, kata Big Metal Head, meluruskan lehernya. Aku akan memberitahumu sekarang. Jangan pernah melawan bosku. Meskipun bosku juga di tingkat bunga mekar, dia menguasai banyak hal aneh, dan kecakapan bertarungnya terlalu menakutkan. Oh, seperti kapal itu, kata Ling Han tanpa berpikir. Milikku hanya kapal naga perak, tapi bos kita menggunakan kapal naga emas. Itu disebut mengesankan, Big Metal Head berkata dengan bangga. Ling Han sengaja menghela nafas dan berkata, pertama kali melihat tawanan sangat bangga. Terserahlah.
aku akan mengebiri kamu dulu. Mengebiri? Kamu tidak bisa mengebiri saya. Wajah Big Metal Head ketakutan hijau. Kamu tidak takut bosku menemukanmu untuk balas dendam? Tidak takut. Ling Han tersenyum. Kata-kata itu jelas dan sederhana, tetapi Big Metal Head tidak tahu bagaimana membalas. Di samping, pria jangkung bahkan tidak berani kentut dalam ketakutan bahwa Ling Han akan memperhatikannya. Ling Han memanggil pedang tulang dan berkata, "Aku akan bertanya sekali, dan kalian menjawab sekali. Jawab bersama, siapapun yang lebih lambat dalam menjawab, saya akan memotong kacangnya. Setelah mengiris kacang, saya akan mengiris tongkat. Kalian menghitung sendiri berapa banyak kacang dan tongkat yang bisa kupotong. Bukankah ini cukup sederhana? 2 kacang, kata pria jangkung itu. 1 kacang, Big Metal Head berkata hampir dengan napas yang sama. Jelas, ancaman Ling Han efektif. Hah, bos, Anda hanya punya 1 kacang. Pria jangkung segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, membuatku kacau. Bagaimana mungkin ada orang dengan 2 kacang? Big Metal Head tertawa keras, air mata hampir keluar dari tawa. Apakah 2 orang ini badut? Ling Han memancarkan pedang tulang, membuat keduanya diam, lalu berkata, siapa bos kalian? Feng Weiqi. Kepala logam besar. Ling Han melirik pria jangkung itu, apakah pria ini benar-benar idiot? Dia kemudian memandang Big Metal Head dan berkata, apa latar belakang Feng Weiqi ini? Aku juga tidak tahu. Saya awalnya penguasa di sini, mengamuk di perairan ini. Siapa yang tidak takut padaku? Namun, bos kami bahkan lebih mengesankan. Setelah datang ke sini 3 tahun lalu, bos kami menundukkan saya dan memberi saya kapal itu. Membuat saya lebih tangguh, kata Big Metal Head. Dan baju besi itu, Feng Weiqi juga memberikan padamu? Ling Han bertanya lagi. Ya, Big Metal Head mengangguk dengan jujur. Feng Weiqi, di mana dia sekarang? Tanya Ling Han. Kepala Big Metal agak ragu-ragu, tetapi ketika pedang tulang melintas dan darah mengalir di selangkangannya, dia langsung menggigil ketakutan dan berkata, bos kami ada di Blackwood Island. Dia selalu ada di sana. Dan di mana Pulau Kayu Hitam, di sudut barat daya kabut yang tebal, orang-orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Big Metal Head benar-benar menunjukkan ekspresi bangga, tetapi segera merasakan kacangnya kesakitan, menyebabkan ekspresinya runtuh. Chapter 588. Pulau Kayu Hitam. Ling Han mengangguk dan berkata, bawa aku ke sana. Tapi, bos kami memutuskan bahwa kami hanya bisa pergi ke sana sebulan sekali untuk melahirkan gadis-gadis cantik, kata Big Metal Head dengan ekspresi tertekan. Ada batasan di mana-mana di sekitar Pulau Kayu Hitam, dan jika bos kita tidak terlalu bahagia, tidak hanya tidak ada yang bisa masuk, mereka juga akan dibunuh. Dengan disiram, Ling Han menebas dengan pedang, dan darah segera menyembur lagi. Ark, Big Metal Head menjerit tragis. Ark, pria jangkung itu juga menjerit tragis. Setelah kepala Big Metal berteriak beberapa kali, dia melihat ke arah pria yang tinggi itu, dan berkata, akulah yang diiris, untuk apa kamu berteriak? Bos, orang yang diiris kali ini bukan kamu. Itu aku. Pria jangkung itu berkata ketika air mata mengalir keluar dari matanya. Big Metal Head menundukkan kepalanya untuk melihat, dan ketika dia menemukan bahwa tongkatnya masih ada, dia secara naluriah merasa sangat diyakinkan dan bahkan mengungkapkan senyum tanpa berpikir. Bos, saya kehilangan kacang, mengapa Anda masih tertawa? Pria jangkung itu sangat muram. Aku hidup dengan kacang tunggal selama lebih dari 80 tahun, apa-apaan ini? Big Metal Head mencibir. Ling Han menghela nafas, dan berkata, siapa di antara kalian yang akan membawaku ke Pulau Kayu Hitam? Kepala logam besar dan pria jangkung itu menggelengkan kepala secara bersamaan. Apakah itu secara pribadi membawa orang luar ke Pulau Kayu Hitam atau pergi ke Pulau Kayu Hitam pada waktu yang tidak ditentukan? Itu adalah jalan menuju kematian. Dibandingkan dengan kehidupan mereka, kacang-kacangan dan tongkat tidak banyak. Ling Han tersenyum dan berkata, siapapun yang membawaku, aku akan membiarkan hidup,
dan bagi orang yang tidak mendengarkan, dia akan menjadi pupuk di sini. Aku akan pergi, Big Metalhead dan pria jangkung itu berteriak serempak. Bukankah kalian sangat menghargai kesetiaan? Ling Han tersenyum. Apa kesetiaan? Apakah bisa dimakan? Mereka berdua berkata tanpa malu. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Siapapun yang menerima dua bawahan ini akan benar-benar tidak beruntung. Dia pertama kali keluar dari menara hitam, tetapi melihat bahwa dia sudah tenggelam jauh ke dalam danau. Dia buru-buru berenang ke atas. Dia menerobos air, dan langsung melihat bayangan hitam menerkam, dengan erat mengunci lehernya. Han, buruk, aku sangat takut sendirian, itu jelas Helian Sun Sue. Berhenti mencekik, aku akan mati, kata Ling Han dengan lidahnya mencuat. Wanita ini tidak mengenal Tie, dan tentu saja tidak tahu seberapa kuat dia, berpegangan erat padanya. Jika bukan karena pencapaiannya dari tubuh lembaran besi, dia benar-benar mungkin dicekik sampai mati. Helian Sun Sue akhirnya melepaskan, merasa sedih, tetapi tangan kirinya menarik ujung pakaiannya, sementara tangan kanannya membawa batu bata. Suasana hatinya sangat tidak indah, dan dia sangat ingin menghancurkan seseorang. Ling Han mengambil Big Metalhead dan menyuruhnya menunjukkan jalan saat ketiganya menuju Pulau Kayu Hitam. Di dalam kabut tebal, indera pengarahan seseorang benar-benar tidak bisa diandalkan. Big Metalhead mengeluarkan kompas dan terus menyesuaikan arah, mengarahkan mereka ke depan. Ling Han meliriknya, dan berkata, kompas ini tidak buruk. Kompas normal tidak akan efektif di sini, oleh karena itu kompas yang masih bisa bekerja sangat menakjubkan. Ini diberikan kepada saya oleh bos kami, kata Big Metalhead dengan bangga. Di bawah bimbingan kompas, mereka masih bepergian selama 2 hari. Bayangan hitam yang tidak jelas muncul di depan, seolah-olah seekor binatang besar yang merayap, ukurannya tak terukur. Itu Pulau Kayu Hitam, kata Big Metalhead. Bisakah aku bersembunyi dulu? Mengapa bersembunyi? Bukankah kamu dan bosmu bersumpah teman, kata Ling Han sambil tersenyum. Pergi, pimpin jalan di depan dan buka pintu, kalau tidak aku akan memotongmu. Saudaraku, kau tidak bisa mempermainkanku seperti ini. Big Metalhead hampir menangis. Bos kami mengatakan bahwa kami hanya bisa datang pada awal setiap bulan untuk membawa kecantikan yang diculik dan mengisi kembali Origin Crystal Cannons yang kelelahan saat berada di sana. Datang pada saat ini, bos kita akan mengabaikan kita dan menggunakan batasan untuk membunuh kita semua. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, kata Ling Han sambil tersenyum. Big Metalhead menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Tampaknya tidak sedikit pun percaya diri dengan apa yang dikatakan pihak lain. Ling Ran mengangkat pedang tulang, dan berkata, kamu bisa bertaruh jika kamu tidak memimpin, kamu akan segera mati. Pimpin, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kepala Anda masih bagus, Anda harus tahu apa yang harus dipilih. Dengan wajah panjang, Big Metalhead berkata, aku akan memimpin. Mereka terus berjalan, dan segera, kabut tebal itu menghilang. Sebuah pulau besar muncul di depan, bentuknya seperti bulan baru. Pada pandangan pertama, seluruh pulau itu gelap. Meneliti dengan seksama, cukup banyak pohon tumbuh di pulau itu, tetapi masing-masing seperti pohon logam, tinta seperti hitam dan telanjang tanpa daun tunggal. Mereka berdiri di sana seperti hutan tombak logam. Big Metalhead membawa mereka ke 1 mil dari pulau, berhenti, dan berkata dengan suara rendah, pergi lebih jauh, kita akan memicu pembatasan. Setelah menjelaskan kepada Ling Han, dia mengangkat suaranya dan berkata, saudara-saudara di pulau, aku Big Metalhead, di sini untuk mengantarkan barang untuk bos. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari pulau itu, mengirim barang, hari ini tanggal 15, masih jauh dari awal bulan, bos metal. Ini tidak seperti kamu tidak tahu aturan Big Brother. Big Metalhead bergerak ke samping, dan berkata sambil menunjuk Helian Sun Sue, hehe, barang kali ini sangat indah, jadi aku ingin mengirimkannya terlebih dahulu, berada sekitar 500 meter. Bahkan para elit Flower Blossom Tier mungkin tidak dapat melihat dengan jelas penampilan Helian Sun Sue, dan hanya bisa melihat bahwa dia adalah seorang wanita. Bos metal, jangan membuat hal-hal sulit bagi kami. Peraturan kakak tidak bisa dilanggar,
sebuah suara terdengar dari pulau lagi. Kamu idiot, bodoh, tidak bisa meluruskan, Big Metalhead berteriak. Jika bos tahu bahwa gadis cantik itu dikirim bulan depan, kepalamu akan jatuh. Bisakah kalian memikul tanggung jawab ini? Dia diam sebentar, lalu melanjutkan, baiklah, jika kalian tidak percaya, maka kirim kapal untuk memeriksa dirimu sendiri. Tidak ada suara dari pulau itu, tetapi setelah beberapa saat, sebuah kapal kecil berlayar. Ling Han kaget. Big Metalhead terlihat bodoh, tetapi sebenarnya ahli dalam hal akting. Masuk akal, justru karena dia memberi kesan bodoh. Jadi siapa yang masih ragu bahwa dia akan cukup pintar untuk menipu orang? Tapi dengan sedikit pemikiran, bisa maju ke tingkat bunga mekar. Apakah dia benar-benar menjadi idiot? Akan ada yang perahu kecil itu berlayar dan berhenti 3 meter jauhnya. Jarak ini secara alami memungkinkan penglihatan yang jelas. Dia benar-benar cantik, simbol kecantikan, lembut seperti air. Ada 4 orang di kapal. Semuanya menatap Helian Sun Sue dan hampir meneteskan air liur. Sekarang kamu tahu bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, kan? Big Metalhead mendengus. Big Brother Metal, siapa pria ini? 4 orang di kapal menatap Ling Han. Dia bawahanku, kata Big Metalhead tanpa wajah memerah atau terengah-engah. Big Brother Metal, kau terluka. Keempat orang itu melihat ke arah tubuh bagian bawah Big Metalhead dan bisa dengan jelas melihat jejak darah. Pelatihan terlalu rajin, saya mengalami cedera kecil. Big Metalhead menyemburkan omong kosong. Big Brother Metal, kamu benar-benar baik-baik saja. Keempat orang itu mengangkat ibu jari mereka bersama-sama. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan keringat dingin. Chapter 589. Wayang. Big Metalhead mendengus dan berkata, baiklah, biarkan kami masuk. Hehe, Big Metalhead, tunggu sebentar. Perahu kecil itu berlayar ke depan lagi, dan tak lama kemudian kecemerlangan aneh melintas, seolah-olah melewati ruang lengket dengan paksa keluar. Big Brother Metal, silakan naik, kata 4 orang. Ling Han dan yang lainnya naik ke perahu kecil, dan 4 orang mendayung lagi, masuk kembali. Mengapa cewek ini memegang batu bata? Ketika keempat orang melihat Helian Sun Sue membawa batu bata, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah cewek ini berpikir untuk memukul bos mereka dengan itu. Ling Han tertawa keras, dan berkata, gadis ini tidak memiliki rasa aman, batu bata itu digunakan untuk perlindungan pribadi. Keempat tertawa tertahan, dan berkata, mengikuti kakak kita, dia pasti akan merasa benar-benar aman. Ling Han tidak lagi memperhatikan mereka. Jarak beberapa ratus meter hanya beberapa baris bagi para ahli untuk tiba di pantai. Pulau kayu hitam ini tidak hanya memiliki pohon-pohon berwarna hitam aneh yang tumbuh di mana-mana, bahkan tanahnya juga hitam, dan perasaan yang diberikannya ketika menginjaknya sangat sulit. Di mana bosnya? Big Metalhead bertanya. Kakak jelas masih di gua, kata seorang prajurit acak santai. Di mana guanya? Ling Han menyela. Prajurit acak itu menaksir Ling Han, dan berkata, Bos Metal, bawahanmu agak sopan. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dia tanyakan? Pak. Big Metalhead menampakkan tatapan galak, dan segera menamparkan prajurit acak di telinga, berteriak, kamu menjawab ketika ditanya. Dari mana semua pengobrol ini datang? Keempat serdadu acak itu semua terkejut, bagaimana bisa ia menjadi begitu tiba-tiba bermusuhan? Mereka saling memandang, dan berkata, Bos Metal, Big Brother menginstruksikan bahwa ketika dia berada di dalam gua bawah tanah, dia tidak akan mentolerir diganggu. Karena kamu sudah memberikan kecantikan, silakan pergi. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Big Metalhead bertanya pada Ling Han. Berpakaian dingin, kata Ling Han, tersenyum. Jaga mereka semua. Ya, saudaraku. Kepala Big Metal segera menyerang. Empat serangan telapak tangan dilepaskan olehnya, dan kepala 4 orang langsung meledak saat mereka berubah menjadi 4 mayat. Ling Han memanggil Hun Yu. Gadis kecil ini cukup pintar dan nakal,
dan tidak perlu khawatir tentang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Sedangkan untuk Zhu Xuan'er, dia lebih baik tinggal di Menara Hitam. Meskipun dia jenius, dia jauh dari sebanding dengan Hun Yu dalam keanehan. Gua. Pimpin jalannya. Ling Han menendang Big Metalhead yang masih kaget dengan kemunculan tiba-tiba Hun Yu. Alat roh spasial yang bisa mengakomodasi makhluk hidup adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar, dan jelas mengejutkannya. Di depan, Big Metalhead memimpin, sementara Ling Han dan yang lainnya mengikuti di belakang. Helian Sun Sue memandang ke sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu ketika dia menarik ujung pakaian Ling Han, selalu terlihat seperti istri yang diperlakukan tidak baik. Jelas ada banyak tentara acak di pulau itu, tetapi kepala Big Metal membuka jalan. Lagi pula dia adalah elit tingkat bunga mekar, jadi dia terus membunuh seorang prajurit setiap kali dia menemukannya, kejam dan kejam, sesuai identitasnya sebagai pencuri danau. Tapi begitu waktu terus berjalan, dia jelas tidak bisa membungkam semua orang, dan tiba-tiba, alarm di pulau itu berbunyi. Peng, 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 suara besar bisa terdengar saat 3 monster raksasa muncul. Ini benar-benar monster, berbentuk manusia tetapi menjulang setinggi 3 meter, dan seluruh tubuh mereka berkilauan dengan kecemerlangan logam berwarna hitam. Mereka adalah 3 pria besi. Boneka. Ling Han kaget. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa roh batu adalah boneka, tetapi pada kenyataannya, 3 lelaki besar sebelum mereka adalah boneka yang sebenarnya. Dengan pikiran, dia memanggil roh batu dan berkata, "Kalahkan mereka." Roh batu langsung memukul dadanya dan menyerang dengan ganas, terlibat dalam pertempuran sengit dengan 3 pria besi. Mereka semua tampak tidak manusiawi, tetapi kedua belah pihak memiliki perbedaan besar. Boneka adalah boneka, dan seperti Corpse Soldier, mereka tidak memiliki kehidupan. Namun, roh batu sama sekali berbeda. Itu adalah kehidupan yang dilahirkan oleh bebatuan ajaib langit dan bumi, yang dapat terus tumbuh dan berkembang. Sekarang, Spirit Rock sudah mencapai tahap puncak dari tier blossom bunga, dan hanya memiliki sedikit peluang untuk menerobos ke tier bayi spiritual. Namun, itu tidak bergantung pada pemahamannya sendiri untuk menerobos, menyerap kekuatan batu langka untuk menyelesaikan lompatan kunci ini. Pergi, cari gua. Jangan berhenti, kata Ling Han kepada Big Metalhead. Ya. Ketika Big Metalhead melihat Spirit Rock melepaskan kekuatan surgawi, benar-benar menekan 3 boneka pria besi, dia tidak bisa membantu tetapi diguncang. Ketika dia melihatnya, ketiga boneka ini tidak terkalahkan di Flower Blossom Tier. Mereka kebal terhadap pedang dan tombak, sulit dilukai dengan alat tajam, dan kekuatan mereka tidak ada habisnya. Namun, mereka dipukuli tanpa daya oleh boneka batu Ling Han, hampir berubah menjadi 3 lembaran besi. Saudaraku, tolong ikuti aku. Dia menjadi lebih hormat, skala di hatinya benar-benar berjudul mendukung Ling Han. Mereka tiba di tengah-tengah gunung. Sebuah lubang raksasa digali terbuka di sisi bukit, memperlihatkan ruang yang gelap dan tidak jelas. Beberapa obor dinyalakan secara sporadis di dalam, dan sebagian dari kondisi di dalamnya dapat dilihat secara tidak jelas. Peng, 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 peng. Ledakan keras bisa dia dengar saat roh batu bergegas, jelas telah menghilangkan ketiga boneka itu. Ling Han berjalan di dalam gua dan mengaktifkan Eye of Truth. Bahkan jika gua itu semua gelap, itu tidak mempengaruhi jangkauan visinya. Dia jelas melihat betapa mengejutkannya luas gua itu sebesar kota kecil. Apalagi siluet beberapa tempat itu aneh. Sebuah ide muncul padanya, dan dia berkata, "Kapal naga perak yang Feng Weiki berikan padamu, apakah itu dikeluarkan dari sini?" Saudaraku, kau benar-benar seperti dewa, bahkan menebak ini, kata kepala Big Metal, tercengang. Kali ini, dia benar-benar tidak menjilat but, tetapi sangat terkejut. Ling Han tidak menebak secara acak. Bentuk gua itu sangat aneh, dan jika kapal ditempatkan di sini, mereka akan dapat mengisi lubang penyok yang panjang dengan tepat. Dengan kata lain, Feng Weiki menemukan situs bersejarah kuno dan memperoleh harta. Dia tinggal di sini sepanjang hari, jelas menggali benda-benda yang lebih berharga. Ling Han benar-benar tertarik sekarang. Kapal Silver Dragon adalah kikas,
Origin Crystal Cannon menjadi ancaman mutlak bagi para prajurit tier Blossom Bunga, dan layar cahaya yang menyebar bahkan mencapai tier bayi spiritual. Agaknya, kapal naga emas pasti lebih kuat. Feng Weiki masih di bawah penggalian, jadi apakah ada penemuan yang lebih mengejutkan lagi? Ling Han berjalan cepat dan menuju ke kedalaman gua. Ada jejak-jejak penggalian di mana-mana, banyak hal yang harus digali. Agaknya, ketiga boneka itu juga digali di sini. Setelah berjalan beberapa langkah, Ling Han tiba-tiba merasa waspada dan segera mengayunkan pedangnya. Reaksi Hun Yu juga tidak lambat saat dia berteriak, "Peng, peng!" Dua Leviathans berwarna perak muncul. Mereka adalah dua boneka, tetapi kali ini mereka bukan pria besi. Mereka adalah pria perak. Tidak sesulit pria besi, dua pria perak ini malah seperti manusia, memiliki ketangkasan yang mengejutkan. Ling Han menyapu pedangnya dan meninju. Tubuh boneka berwarna perak segera penyok, namun tidak rusak. Mereka bergoyang beberapa kali seperti air yang berdesir dan menetralkan serangan keduanya. Saat masih di Flower Blossom Tier, dalam hal pertahanan, mereka jauh lebih kuat daripada pria besi sebelumnya. Kekakuan mudah rusak kedua boneka ini sepenuhnya mengatasi kelemahan ini. Chapter 590. Merkurius asal. Ling Han kaget dan berkata, "Logam apa ini? Ini sebenarnya seperti cairan." Dia memukul dengan pedangnya beberapa kali lagi, menempel pedang Qi ke serangan. Pu, pu, pu. Dua boneka berwarna perak terluka di beberapa tempat, tetapi segera mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat wajar. Mereka seperti air potong saja, namun akan baik-baik saja ketika dipulihkan. Peng, peng, dua boneka perak juga melancarkan serangan ke Ling Han dan tiga lainnya. Meskipun tubuh mereka lembut seperti air ketika diserang, kedua tinju mereka luar biasa sengit. Saat kepalan tangan mendarat, kekuatan mengerikan beredar, sangat menakutkan. "Ayo, mari kita bandingkan," kata Ling Han sambil tersenyum, menyingkirkan pedang panjang dan mengepalkan tinjunya, menyerbu. Peng! Kedua tinjunya berseteru dengan boneka perak, dan seketika, kedua tangan boneka perak itu melonjak seperti gelombang pada saat bersamaan, menyebar dari tinju ke pundak. Selama proses ini, kekuatan pukulan Ling Han secara bertahap dinetralkan, dan ketika pemandangan aneh mencapai bahu, kekuatan pukulan sepenuhnya menghilang. Ling Han, bagaimanapun, tidak memiliki struktur fisik seperti itu, dan hanya bisa secara paksa menerima pukulan ini. Meskipun fisiknya setingkat logam langka tingkat yang sama, dan secara paksa menerima pukulan ini seolah-olah tidak ada yang terjadi, organ-organnya masih sedikit terkejut. Mereka pulih dengan gulir surga indestructible yang beredar sekali. Bunda Dewa, Big Metal Head berteriak. Wajahnya semua hijau. Dia jelas tahu dua boneka perak kekuatan destruktif dan kekuatan defensif, dan tidak terluka setelah menerima pukulan Ling Han adalah sesuatu yang benar-benar dia antisipasi. Namun, Ling Han sebenarnya juga menerima dua pukulan langsung dan baik-baik saja, membuatnya sangat terkejut. Ketika dia melihatnya, dua boneka perak adalah monster yang lengkap, tapi Ling Han lebih mengerikan dari monster. Setidaknya, kedua lengan monster masih berfluktuasi. Ling Han mengungkapkan senyuman dan berkata, "Saya pernah mendengar tentang logam aneh bernama Origin Merkuri, cairan dalam keadaan tak tertembus dengan kekuatan yang sangat besar. Agaknya, kedua boneka ini dibuat dengan Origin Merkuri. Itulah sebabnya mereka memiliki sifat aneh. Namun, hal ini yang paling ditakuti dari ketakutan." Ling Han menjabat kedua tangannya. Five Elements Chaos Lotus sedikit berkibar, mengubah semua Origin Power menjadi elemen api. Seketika, api mengamuk terikat ke kedua tangannya. Dia melompat dan menyerbu ke arah dua boneka perak itu lagi. Hong! Pukulannya mengenai perut boneka perak, dan tinjunya tenggelam tanpa keraguan. Namun, jika dia mengeluarkan tinjunya, boneka perak itu akan segera memulihkan lukanya. Kali ini, itu tidak mudah. Nyala api berkobar di tinju Ling Han, dan saat suhu yang menakutkan itu bersirkulasi, lukanya terus membesar. Wayang ini seperti es batu yang bertemu api, segera mulai mencair. Menemukannya di dalam rongga dada boneka itu,
sebuah bola perak berkilauan, ditutupi dengan simbol yang padat. Hati boneka ini adalah otak, hati, dan sumber kekuatan boneka. Tanpa benda ini, itu hanya tumpukan sampah. Ling Han mengulurkan tangan untuk mengambil hati, tetapi logam perak yang tak terbatas berputar, menyembunyikan hati untuk mencegah Ling Han menghancurkannya. "Bisakah kamu bersembunyi?" kata Ling Han sambil tersenyum. Di tangannya, api berkobar, dan ketika logam itu segera meleleh terus-menerus seperti mantel salju, hati muncul di depan matanya lagi. Hong, boneka perak lainnya jelas tidak akan menatap kosong, mengangkat kedua tinjunya dan menabrak punggung Ling Han. Ling Han bahkan tidak menoleh, dan hanya menekan kembali dengan tangan kirinya untuk memblokir serangan ini. Peng! Bahkan sebelum serangan boneka perak itu mendarat, Helian Sun Sue telah melangkah maju dan mengayunkan bata, menghancurkan boneka perak. Dia sangat kejam, dan di bawah tabrakan itu, seluruh tubuh boneka perak itu beriak dan dikirim terbang, menabrak tembok gunung dengan keras. Dengan itu seperti telur retak dan percikan, dan itu berubah menjadi tumpukan cairan. Namun, cairan itu segera mulai menggeliat dan merayap ke arah jantung boneka yang terpapar, tampaknya berusaha merekonstruksi tubuh. Kekuatan kasar gadis ini benar-benar menakutkan, menghancurkan boneka kuat menjadi berkeping-keping dengan satu serangan. Ling Han mengulurkan tangan dan meraih hati boneka itu, menariknya dengan ganas. Boneka perak itu langsung jatuh dengan lemah dan terus menggeliat, seakan berusaha berubah menjadi bentuk manusia, namun tidak mampu melakukannya bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Hun Yu juga mengambil hati boneka kedua, melumpuhkan kemampuan bertarung boneka itu. Ling Han melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh dua boneka perak itu ke menara hitam. Dia akan mempelajarinya, mungkin kemampuan dua boneka itu untuk bertarung masih bisa dipulihkan. Di masa depan, mereka bisa ditinggal bersama orang tuanya, bertindak sebagai perlindungan mereka. Mereka melanjutkan menuju kedalaman gua. Tanpa berjalan jauh, 4 boneka perak muncul, meluncurkan serangan ke arah mereka. Ling Han terlalu malas untuk menyerang. Dia mendorong Helian Sun Sue keluar, dan dia menjerit saat dia menepuk-nepuk bata. Keempat boneka perak itu langsung hancur berkeping-keping. Ling Han kemudian dengan tergesa-gesa mengambil hati boneka itu, dengan mudah menetralkan gelombang serangan ini. Kepala Big Metal menatap Agape, kombinasi ketiganya terlalu menakutkan. Dari sudut pandangnya, pertahanan di dalam gua kedap air, tetapi di depan mereka bertiga, pertahanan ini seperti kertas. "Saudaraku, ini bukan boneka yang paling tangguh. Yang paling tangguh adalah emas, kamu harus hati-hati," dia memperingatkan, tampaknya telah sepenuhnya mengayunkan pada Ling Han. Mau bagaimana lagi? Jika Feng Weiqi menemukan bahwa dia telah membawa orang ke sini, Feng Weiqi pasti tidak akan memaafkannya, jadi dia hanya bisa menaruh harapan pada Ling Han. "Emas, seberapa kuat itu?" tanya Ling Han. Big Metal Head berpikir sejenak, dan menebak, "Saya khawatir itu mencapai tingkat bayi spiritual. Saya hanya mendengar bahwa ada penjaga seperti itu, tetapi tidak pernah melihatnya sebelumnya." "Tier bayi spiritual?" Ling Han mengungkapkan pandangan bijaksana. Makhluk tingkat bayi spiritual tidak terlalu menakutkan. Selama Helian Sun Sue atau Hun Yu sedikit menahannya, dia bisa fokus dan melepaskan 10.000 teknik kembali ke satu serangan ledakan akan cukup untuk menebas lawan spiritual infantier. "Tidak takut," dia tertawa. Mereka terus maju. Seluruh lereng gunung ini mungkin semuanya cekung ruang di dalamnya sangat besar. Setelah berjalan sebentar, 4 patung tinggi berdiri di depan mereka dengan anggun, masing-masing setinggi setidaknya 5 meter. "Aneh, aku belum pernah melihat patung batu ini sebelumnya," kata Big Metal, agak bingung. Sebuah tatapan dingin melintas di mata Ling Han saat dia secara langsung merobohkan kepala Big Metal dan menyimpannya ke menara hitam, lalu mengeluarkan pedang kelahiran iblis. Dia sekarang memiliki 3 pedang berharga kelas tinggi. Tapi pedang kelahiran iblis pastilah yang terkuat, ini tidak diragukan lagi adalah alat roh ke-10 tingkat. Keempat patung itu sedikit bergetar,
dengan debu yang jatuh terus-menerus. Peng, keempat patung itu melangkah maju pada saat yang sama dan mengungkapkan bidang cahaya keemasan yang cemerlang. Aura yang menakutkan beredar, membuat kulit seseorang hampir terasa seperti terkoyak. Boneka tier bayi spiritual, seperti yang diharapkan. Hai Niu, kamu pegang dulu, kata Ling Han sambil tersenyum, mulai mengumpulkan kekuatan sebagai persiapan untuk melepaskan langkah pamungkas. Bersambung ke chapter 591. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.